Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya harap Bapak Ibu saudara semua baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu terakhir di bulan Mei. Walaupun kita melaksanakan ibadah secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Pasti rasanya sangat rindu sekali ya Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan Yesus sudah menyiapkan waktu yang tepat untuk kita kembali beribadah bersama-sama di tempat ini lagi. Amin. Karena Tuhan Yesus tak terbatas. Tuhan
setiap berkat-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa melaksanakan ibadah bersama-sama Tuhan walaupun secara online. Tuhan memberkati kami satu persatu Tuhan. Tuhan memberkati hati kami satu persatu Tuhan. Jangan biarkan iman kami goyah Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan ibadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai kami satu persatu Tuhan. Jauhkan kami dari segala virus dan penyakit yang mungkin saat ini masih berkeliaran di luar sana Tuhan. Tuhan menjagai kami satu persatu Tuhan. Dan biarkan berkat-Mu melimpah Tuhan atas kami, dan biarkan kami selalu diberkati dan disertai oleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih ada sukacita ya hari ini. Walaupun kita nggak bisa ketemu, tapi hati kita selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun kita nggak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi jangan sampai iman kita kendor, jangan sampai iman kita goyah. Kita harus tetap menjaga relasi yang baik dengan Tuhan Yesus, walaupun kita harus di rumah aja. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan sukacita kita. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di situ pasti mujizatmu
berada. Amin. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan sama-sama sambut firman Tuhan dengan pujian. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadiranmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku ada dalam tangan Tuhan. Kekuatanku
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kali ini saya akan berbicara tentang Pentakosta. Gereja Tuhan saat ini sedang menghayati peristiwa Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Atau mungkin lebih tepatnya adalah ketika pencurahan Roh Kudus terjadi saat orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta. Tentu saja bukan tanpa alasan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya di saat orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta. Karena kalau kita perhatikan antara Pentakosta yang dirayakan orang Yahudi dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus, esensinya adalah sama, yaitu sukacita besar, euforia besar. Ya, Pentakosta itu identik dengan sukacita yang besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah orang Yahudi, demikian pula dengan gereja Tuhan. Di saat Pentakosta terjadi, di saat pencurahan Roh Kudus, di situ terjadi sukacita yang sangat besar di surga maupun bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan secara sejarah, Pentakosta awal mulanya adalah hari raya umat Yahudi. Jadi saat Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Itulah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi umat Yahudi mereka memiliki hari raya besar, yaitu hari raya Paskah, di mana hari Paskah waktu itu mereka memperingati di mana orang-orang Yahudi mereka dilewati dari petaka ketika Tuhan mengadakan petaka, yaitu kematian anak-anak sulung orang-orang Israel, termasuk juga ternak-ternak. Di saat itu orang-orang Yahudi diluputkan dari petaka tersebut, yaitu karena mereka di rumahnya itu ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka masing-masing, yaitu darah domba, darah hewan yang dikorbankan. Dan itu menjadi tanda bahwa mereka adalah orang yang percaya pada Tuhan, sehingga setiap orang yang memiliki tanda darah itu di rumahnya, mereka dilewati dari petaka. Anak-anak sulung orang Yahudi diluputkan dari kematian, sementara anak-anak sulung dari orang-orang Mesir termasuk ternak-ternaknya mereka mengalami petaka dan kematian. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sejak saat itu, pada hari itu juga Tuhan membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir, di mana mereka itu sudah sekian ratus tahun, kira-kira 400 tahun ada di Mesir sebagai budak. Dan hari itu hari yang istimewa, mereka dibebaskan dari Mesir dan mereka bisa keluar di hari saat itu juga. Dan jumlahnya mereka kira-kira ada 600.000 orang, itu belum termasuk anak-anak dan perempuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu saja itu adalah peristiwa yang sangat menggembirakan, euforia yang besar di antara umat Israel. Kemudian turun-temurun mereka selain merayakan Paskah, yaitu memperingati mereka diluputkan dari petaka tersebut, dan juga merayakan mereka keluar dari Mesir yang dinamakan Pentakosta. Mereka biasa merayakannya adalah 50 hari setelah Paskah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai umat Tuhan yang di gereja perjanjian baru ini, kita boleh melihat satu peristiwa yang sangat-sangat
membuat satu hal yang istimewa sekali, yaitu di mana ketika Pentakosta itu dirayakan ketika Yesus waktu itu menggenapkan janjinya untuk mencurahkan Roh Kudus. Itu terjadi ketika orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta. Biasanya orang-orang Yahudi ketika Pentakosta mereka kembali ke Yerusalem. Mereka yang merantau dari berbagai macam negara, dari berbagai macam daerah, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka mengadakan Pentakosta. Sehingga banyak orang Yahudi berkumpul pada waktu itu di Yerusalem. Di saat itu umat Tuhan atau murid-murid Yesus juga berkumpul di satu tempat. Dan di saat itulah momen yang tepat sekali bagi Tuhan untuk menggenapkan janjinya, mencurahkan Roh Kudus. Dan sungguh saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka terjadilah pencurahan Roh Kudus pada waktu itu di saat orang Yahudi mengadakan perayaan Pentakosta. Lebih tepatnya saya akan bacakan bagi saudara sekalian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-41 itu kalau kita baca secara lengkap itulah peristiwa di mana pencurahan Roh Kudus. Dan di saat itu juga kalau boleh saya sampaikan, mungkin tidak tertulis di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, tetapi saya boleh katakan bahwa di saat itu Tuhan mendeklarasikan gerejanya. Tuhan mentahbiskan gerejanya. Itulah gereja mula-mula dibentuk Tuhan, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan di saat itu terjadilah penuaian umat Tuhan yang besar-besaran. Ketika Petrus berkhotbah menyampaikan kebenaran Injil keselamatan, di saat itu mereka yang menyambut firman Tuhan dan memberi diri dibaptis kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan di saat itulah dibentuklah namanya satu komunitas gereja. Sehingga boleh saya katakan Pentakosta itu identik dengan deklarasi Tuhan untuk membentuk gerejanya, mentahbiskan gerejanya. Sehingga sampai saat ini turun-temurun kita boleh saksikan, kita boleh bersyukur gereja Tuhan berkembang bukan hanya di satu tempat di daerah di Yahudi saja, di Israel saja, tetapi kita boleh bersyukur sampai di sini kita di Indonesia pun kita adalah bagian dari gereja yang sudah deklarasikan oleh Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian peristiwanya seperti apa. Saya hanya bacakan di ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini maksudnya orang Kristen, murid Yesus maksud saya ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ini yang tadi saya katakan, ketika Pentakosta orang-orang Yahudi yang merantau mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Puji Tuhan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung dan karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mohon maaf, mungkin saya akan pakai kacamata lebih dahulu supaya lebih jelas. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia,
Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi satu waktu ketika para murid Yesus itu berkumpul di satu tempat, terjadilah pencurahan Roh Kudus yang wujudnya adalah ada suara gemuruh angin, kemudian ada lidah-lidah api yang hinggap kepada masing-masing orang para murid Yesus waktu itu. Dan ketika itu mereka kemudian berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka sehari-hari, bahasanya orang-orang Ibrani waktu itu, tetapi mereka mengucapkan kata-kata dalam berbagai banyak bahasa. Dan itu membuat orang-orang Yahudi yang waktu itu berkumpul dari berbagai macam tempat mereka merantau, mereka jadi heran kenapa terjadi semacam itu. Tetapi membuat mereka jadi faham apa yang dikatakan para murid waktu itu, yaitu tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian singkat cerita waktu itu Petrus mengkhotbahkan tentang pertobatan dan tentang bagaimana mereka harus memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Kita perhatikan ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ayat 41, reaksinya adalah orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat itulah deklarasi Tuhan dimulai. Adanya gereja Tuhan dikonfirmasi dengan peristiwa yang sangat dramatis pada waktu itu, yaitu adanya satu suara gemuruh angin yang menarik perhatian orang-orang Israel yang saat itu sedang memenuhi kota Yerusalem. Mereka jadi ingin tahu, jadi kepo ya, apa yang terjadi di satu tempat yang dimana orang-orang percaya waktu itu berkumpul. Ada suara gemuruh angin. Kemudian yang kedua, lidah-lidah api yang turun dan hinggap di badan para murid Yesus. Kemudian khotbah pemberitaan Injil keselamatan oleh Petrus sehingga ribuan orang memberi dirinya dibaptis. Itulah peristiwa yang menyertai ketika Tuhan mendeklarasikan gerejanya untuk menjadi satu umat kepunyaan Tuhan, gereja yang dipersiapkan untuk mereka menjadi penghuni surga. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mulai saat itu gereja perjanjian baru dimulai diselenggarakan terus menerus dan berkembang hingga saat ini sudah sampai di semua belahan bumi. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, memahami dan menghayati Pentakosta oleh gereja perjanjian baru harusnya menyentuh masalah yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, euforia, sukacita besar. Itu gak boleh dilupakan. Merayakan Pentakosta harus masuk ke esensi ini, euforia dan sukacita besar, yaitu sukacita karena keselamatan yang sudah dinyatakan oleh keberhasilan Mesias. Kemudian yang kedua, perubahan hidup bagi orang percaya, yaitu dari manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Seperti yang kalau kita saksikan, para murid waktu mereka itu sedang berhimpun, berkumpul, Roh Kudus hingga pada mereka seketika terjadi perubahan yang luar biasa.
Dari murid yang mereka khawatir, takut, mereka yang cemas dan mereka tidak tahu bagaimana dengan masa depan mereka, berubah menjadi satu orang pribadi yang luar biasa. Mereka dipakai Roh Kudus, berani berbicara tentang kebenaran di antara orang-orang Israel pada waktu itu. Perubahan besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dua hal itu yang penting harusnya dihayati oleh gereja Tuhan. Sukacita besar karena adanya pencurahan Roh Kudus sehingga gereja Tuhan dideklarasi. Kemudian yang kedua, perubahan hidup bagi orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dua hal itu sangat penting, harus dihayati oleh gereja Tuhan. Tentu saja saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada gereja Tuhan, mereka itu mengadakan kegiatan yang untuk menghayati Pentakosta dengan mengadakan ibadah berturut-turut sekian hari lamanya, sekian jumlah hari. Tentu saja kemungkinan mereka mengadakan KKR, kebaktian, kebangunan rohani. Itu hal yang bagus, hal yang mulia, karena di saat itu Tuhan Yesus pasti dimuliakan. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu saja supaya esensi yang tadi sudah saya sampaikan itu jangan dilupakan. Karena kalau gereja Tuhan itu mengadakan ibadah perayaan Pentakosta dengan tujuan bahwa bisa terjadi terulang lagi peristiwa Pentakosta di ribuan tahun yang lalu, itu tentu saja sudah tidak relevan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sudah tidak relevan. Karena pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi saat itu. Deklarasi pembentukan gereja sudah terjadi pada saat itu. Dan itu tidak akan terulang lagi secara pendeklarasian semacam itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, namun saat ini yang terjadi adalah bahwa semenjak deklarasi gereja Tuhan dibentuk oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja terus-menerus setiap hari sampai sekarang. Tidak musiman. Enggak ada musim bahwa ini Roh Kudus sedang istirahat, nanti suatu saat ada Roh Kudus bekerja dengan luar biasa saat Pentakosta. Enggak begitu saudara sekalian. Itu tidak relevan semacam itu. Tetapi yang benar adalah Roh Kudus bekerja setiap waktu, setiap saat sampai sekarang. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan perayaan Pentakosta, maka kita harus diingatkan bahwa hidup kita sudah tersembunyi dalam Tuhan. Kita sudah berubah menjadi hidup yang baru. Jika dilihat dari segi waktu, kita bukan hidup baru lagi. Tentu saja demikian tentunya. Dan sudah mengisi hidup baru ini dengan berbagai macam kebenaran firman Tuhan. Bagi kita yang sudah menerima Kristus sudah sekian tahun lamanya, tentunya semangatnya semacam itu, saudaraku. Ya, kita harus ingat kita sudah berubah semenjak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diselamatkan artinya diubah hidupnya. Mohon bagi saudara warga gereja GAB di Kota Solo ini tetap ingat yang sering kali kita sampaikan bahwa yang namanya diselamatkan diubah. Jadi kalau orang mengaku percaya, mengaku Kristen tetapi hidupnya belum berubah, belum berubah sesuai dengan maksud kebenaran firman Tuhan, maka keselamatannya sebenarnya diragukan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi bagi orang yang sudah hidup baru, tentu saja ada hal-hal yang menyertai dalam hidupnya yang menunjukkan bahwa dia itu sudah punya habit yang baru, kebiasaan yang baru, norma yang baru, normal yang baru dalam hidupnya yang tidak sama seperti orang dunia. Ya, yang pertama, cara hidup secara moral pasti berubah. Ketika Roh Kudus hinggap pada seseorang dan dia menjadi percaya pada Tuhan Yesus, maka hidupnya berubah. Maka dia sudah bukan lagi hidup secara lama, tetapi hidupnya dia berubah. Secara moral pasti akan terjadi perubahan. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian yang kedua, memiliki cara berpikir yang baru, sama seperti Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Kemudian selanjutnya memiliki kehidupan doa, memiliki kehidupan pujian bagi Tuhan. Kesukaannya adalah bukan duniawi lagi, tetapi kesukaannya adalah kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Itulah normal yang baru bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, yang ketika Roh Kudus hinggap pada dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa Roh Kudus bekerja tidak musiman, tetapi dia bekerja terus menerus. Sehingga setiap kali ibadah di dalam gereja Tuhan, entah ibadah minggu, ibadah tengah minggu, atau persekutuan doa, itu selalu semuanya kebangunan rohani. Ingat itu saudara sekalian. Entah itu doa malam, doa pagi, persekutuan kaum muda, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah umum dalam hari minggu atau tengah minggu, semuanya itu adalah kebangunan rohani. Roh Kudus tidak bekerja musiman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya saudara diberkati dengan pengertian Pentakosta ini, dengan pengertian yang sesuai maksud firman Tuhan. Kalau saat ini momennya mungkin tepat sekali ketika kita ada di dalam peristiwa pandemi darurat COVID-19 ini. Ada protokol kesehatan yang diarahkan dari pemerintah, baik Indonesia maupun dari luar negeri. Semuanya mempersiapkan diri kepada era new normal sebelum ditemukan tentu saja obat atau vaksinnya, saudara sekalian. Ya, kita akan memasuki satu kebiasaan yang baru, habit yang baru, new normal. Ya, tentu saja ini hal yang bisa diterima oleh semua manusia. Hampir semua orang pasti akan bisa menyetujui dan bisa menerima bahwa akan ada terjadi new normal ini. Karena kita manusia sosial tidak bisa berdiam diri terus di dalam rumah. Tetapi pada waktunya kita pasti akan tetap beraktivitas, bekerja. Tetapi diarahkan tetap disiplin sesuai dengan protokol kesehatan. Misalkan, 1, rajin cuci tangan, selalu pakai masker. Bukan begitu teman-teman sekalian? Jaga jarak dengan sesama. Hindari pegang badan atau jabatan tangan pun kita harus hindari dulu. Rajin olahraga, setiap habis pegang uang apalagi harus segera langsung cuci tangan. Setiap pulang dari bepergian segera tujuan utamanya kamar mandi, ya, jangan menyentuh saudara-saudaranya dahulu. Tetapi masuk ke kamar mandi, bersihkan diri dulu. Baru sesudah itu bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan keluarganya dan lain-lain saudara sekalian, ya. Itulah kita akan memasuki habit yang baru, kebiasaan baru, ya, normal yang baru. Saya kira ini relevan sekali dengan Pentakosta. Seharusnya kita memiliki normal yang baru, yang berbeda dengan pemikiran orang duniawi yang mereka tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya moral yang sama seperti yang Tuhan Yesus punya. Kita harus memiliki pemikiran, perasaan yang sama seperti yang Yesus juga punya, saudara sekalian. Di mana kita juga memiliki kebiasaan suka mencari kehendak Tuhan, suka memuliakan Tuhan, suka memuji Tuhan, dan setiap ibadah yang kita selenggarakan harus selalu kebangunan rohani. Demikian kiranya menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita akan berdoa. Tentu saja saya rindu untuk berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Mei, karena kebetulan ini adalah ibadah di akhir bulan Mei 2020. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Allah Juru Selamat kami bersyukur karena gereja Tuhan boleh menghayati peristiwa Pentakosta, yaitu hari dicurahkannya Roh Kudus. Di saat itu kami fahami bahwa Tuhan mendeklarasikan gerejanya. Semenjak saat itu gereja Tuhan boleh tumbuh berkembang hingga saat ini kami pun adalah bagian dari gereja tersebut. Kiranya Tuhan berkati, mampukan kami untuk memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga penghayatan kami akan Pentakosta
bukan sekedar kami seperti orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan saja, tetapi seharusnya kami memiliki rasa sukacita yang besar, karena sesungguhnya Tuhan sudah merubah hidup kami dari manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Supaya dengan demikian kami juga disadarkan bahwa seharusnya kami harus hidup dengan cara hidup yang baru, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami memiliki sukacita yang baru, kami memiliki pemikiran yang baru, perasaan yang baru, yang semuanya itu adalah sama seperti yang Tuhan Yesus miliki. Ya Bapa yang Maha Kasih, kiranya Tuhan akan memberkati kami supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu ini dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya juga Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu buat mereka sekalian, baik secara jasmani, terlebih berkat secara rohani. Biarlah hidup mereka senantiasa hari lepas hari ada kebangunan rohani dalam diri mereka, sehingga nama Tuhan Yesus diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu Tuhan, kiranya kami diluputkan dari yang jahat, kami dilepaskan dari segala pencobaan, dan juga kami senantiasa diberikan kemenangan dalam setiap ujian iman, dan kiranya kami dilepaskan dari ancaman COVID-19 ini. Kerinduan kami Tuhan, kiranya pandemi ini bisa segera berakhir, dan seluruh umat Tuhan, makhluk di bumi ini, mereka hidup dengan sejahtera, bekerja kembali, berkarya lagi, dan bahkan bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, dan Tuhan Yesus diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.